إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan wajib bersyukur setiap saat akan banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang harus kita syukuri dan nikmat yang terbesar adalah Allah masih berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu tentunya. Dan ilmu tidaklah bisa kita dapatkan kecuali dengan jalan belajar. Dan kita mohon di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan kita berharap kita beraktivitas di pagi hari ini berharap termasuk ke dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berdoa, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi hari ini. Maka di pagi hari ini adalah waktu yang berkah yang harus kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jamaah Masjid Ar-Rayyan, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang tujuan kita, tujuan manusia hidup di dunia ini. Mungkin di benak-benak bapak-bapak sudah tahu apa tujuannya, yaitu beribadah. Dan sering sekali mendengarkan ayat yang di surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian ibadah itu tidaklah sempit, Pak. Ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan yang mubah bisa jadi ibadah. Karena mubah itu dia wasail, namanya kata para ulama, wasailu laha ahkamul maqasid. Ibadah itu wasilah itu memiliki hukum tujuan. Memiliki hukum tujuan. Kalau tujuan wasail itu untuk yang wajib, maka jadi wajib. Untuk tujuan yang sunnah, maka perkara yang mubah itu jadi sunnah. Misalnya bapak berjalan mubah tidak? Berjalan mubah.
Ya. Tapi kalau bapak pergi sholat Jumat tentunya wajib. Ya. Bapak sholat Jumat tidak mungkin bisa melakukan yang wajib ini, yaitu sholat Jumat, kecuali dengan berjalan. Maka berjalan ke masjid menjadi wajib dan berpahala. Ya, dan berpahala seperti itu. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Bahkan ulama berkata ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ya. Ibadah itu setiap nama yang mencakup setiap yang Allah cintai dan Allah ridai, baik dari perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Ibadah itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Tentunya yang Allah cintai dan Allah ridai adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik perkataan maupun perbuatan. Yang banyak di antara ibadah. Ya, di antaranya sholat, kemudian ya, zakat, puasa, rukun Islam yang 5. Ya. Kemudian yang batinah, ya, mengamalkan rukun iman, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya. Kemudian rasa takut kepada Allah juga termasuk, ya. Juga di antara ibadah yang kita anggap itu seperti bukan ibadah, yaitu menggauli istri kita. Ya, menggauli istri kita ibadah. Ibadah bukan Pak? Ibadah. Ya. Ibadah. Kata Nabi SAW, "Bi huti ahadikum shadaqah." Ya. Dan di kemaluan salah seorang yang kalian itu shadaqah. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, maka di dalamnya ada pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi fihi wisrun, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun." Ya. Bagaimana pendapatmu seandainya diletakkan, ya, kemaluan kalian letakkan di sesuatu yang haram? Apakah padanya ada dosa? Kata Nabi SAW. Begitu pula apabila engkau meletakkannya di sesuatu yang halal, maka ada pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1006. Ya, ini. Jadi ibadah itu sangat luas, ya, sangat luas. Dan itu tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Jadi dalamnya ada tauhid. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik yang besar. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah itu, beribadah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Jadi intinya kita diciptakan oleh Allah itu untuk menunaikan hak Allah, ya, untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini disebutkan oleh para ulama itu sebagai ayat hak, ya, disebut ayat-ayat hak, ayatul hukuk disebutnya, yaitu hak, ayat yang menjelaskan tentang hak-hak, ya,
Dan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah Allah menyebutkan yang pertama yang dijelaskan adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak-hak yang lain. Dan ini adalah hak yang terbesar. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus menunaikan hak yang terbesar ini sampai mati. Sampai mati. Dan jangan lupa. Kemudian Nabi pernah bersabda, berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaika Rasulullah wa sa'daik." Kata Mu'ad berkata menjawab panggilan Nabi, "Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadri ma haqqullahi 'ala ibadi?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, yaitu Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi ala ibadihi an ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tsumma sa'atan, kemudian berjalan sejenak, kemudian Nabi SAW memanggil kembali, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Aku pun menjawab, yaitu Mu'ad menjawab, "Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik?" Tahukah engkau apa hak para hamba atas Allah jika mereka menunaikan hak Allah? Qultu, Mu'ad pun menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum." Hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan mengadab mereka. Jika kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka Allah tidak akan mengadab kita. Tidak akan mengadab kita. Itu tujuan terpenting kita di dunia ini, beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, kita bekerja, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak menjauhkan dia dari Allah, kemudian jabatannya tidak menjauhkan dia dari Allah, malah mendekatkan dia kepada Allah, maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan menunaikan hak Allah ini sebenarnya pembahasannya sudah Anda bahas dulu di khutbah Jumat di sini, di awal bahwa hak Allah itu ditunaikan oleh kita, dan ini sebesar-besar hak. Bahkan Allah dengan sebab hak Allah ini, Allah menciptakan para makhluk. Allah menciptakan para makhluk. Allah menciptakan hamba-hambanya. Allah menciptakan jin dan manusia, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Ini tujuan utama. Bahkan Allah memerintahkan manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Dia saja, supaya kita bertakwa, supaya kita nanti di akhirat masuk surga. Karena yang masuk surga itu hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya tempat kemenangan, tempat keberhasilan, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, itu surga. Bahkan dengan sebab hak Allah inilah Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan Allah ciptakan semua alam ini supaya menunaikan hak Allah Azza wa Jalla.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Demikianlah itu adalah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka beribadahlah kalian hanya kepadanya. Dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluknya hanya untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan sebab hak Allah yang agung ini, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Dari rasul, semua rasul, kemudian semua kitab yang Allah turunkan itu dengan sebab supaya manusia atau makhluk Allah itu bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelummu Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Aku, maka beribadahlah kalian hanya kepada. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi Allah bertujuan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya supaya kita bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka dan menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala ciptakan surga dan neraka dengan sebab supaya bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102 dan 172 dan 173, "Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayahsyuruhum ilaihi jami'an." Dan barang siapa yang enggan beribadah kepadanya, kepada Allah, dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Setelahnya Allah menyebutkan orang-orang yang menunaikan hak Allah dan ganjaran bagi mereka nanti di akhirat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah. Terus apa ganjarannya? Fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Maka Allah sempurnakan ganjaran mereka dan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, dan adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, ini adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan hak Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Apa ganjaran bagi mereka? Fayu'adzibuhum 'adaban alima, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan mereka tidak mendapati bagi diri-diri mereka seorang penolong pun, seorang pelindung pun, seorang penolong pun selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini semuanya Allah siapkan supaya bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah ciptakan hamba, Allah ciptakan makhluk, Allah turunkan rasul, Allah utus rasul dan Allah turunkan kitab, serta Allah menciptakan surga dan neraka supaya bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak Allah ini, Bapak-bapak, ya, hak Allah ini tidak luput dari seorang hamba.
tidak gugur dari seorang hamba kecuali dengan dua perkara, ya, dengan hilangnya akal. Yang kedua, dengan datangnya kematian. Ya, maka ketika orang hilang akalnya, ya, misalnya karena gila, itu tidak ada beban untuk sholat, ya. Tidak ada kewajiban untuk sholat atau tidak ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hilang akalnya itu tidak ada beban syariat lagi. Ya, makanya kalau kita ada orang yang nggak sholat dalam hati, ya kita husnudzon saja, husnudzon, ya, tapi jangan diucapkan. Kemudian karena kematian, ya, karena kematian, dan ini adalah akhir tugas kita, kematian. Setelah kematian, maka adalah tugas beban bagi kita untuk melaksanakan syariat, kecuali ganjaran-ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keburukan atau kebaikan yang telah diperbuat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Yaitu keyakinan di sini adalah kematian, kata ulama tafsir. Ya, sampai datang kematian. Ya, itu akhir dari tugas kita di dunia ini. Dan hak Allah ini, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermanfaat bagi seorang hamba kecuali terpenuhi dua hal. Yang beribadah kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah bermanfaat bagi seorang hamba kecuali dengan terpenuhinya dua hal di dalam ibadah tersebut. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan, ibadah yang ada padanya riya, ibadah yang ada padanya kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu menjadi apa? Menjadi azab nantinya bagi pelakunya. Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Di dalam surat Al-Baqarah, "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan agama untuknya, dan hunafa. Yang hunafa itu mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah dan jauh dari syirik. Ya, kemudian mereka diperintahkan juga untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan inilah agama yang lurus. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi pula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal ibadah itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi kalau ibadah kita ikhlas, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar. Kemudian syarat yang kedua supaya ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah an yakuna muwafiqan li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mutaba'ah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika ada orang yang beribadah tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tidak akan diterima. Walaupun dia sangat baik, karena kebaikan itu ukurannya bukan pada diri manusia, pribadi manusia. Kebaikan itu ukurannya adalah syariat. Apa yang diterangkan syariat semuanya kebaikan. Apa yang diterangkan oleh syariat semuanya kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan diukur dengan hati kita, tapi kembalikan ke dalil Al-Quran, Sunnah. Ya,
dan perkataan kesepakatan para sahabat, pengamalan para sahabat tentang Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kita menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa kita, maka jalan di antara jalan supaya Allah mencintai kita dan mengampuni dosa kita yaitu dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencintai Allah dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendatangkan kecintaan Allah dan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya, supaya Dia menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi yang paling baik amalnya. Apa yang paling baik amalnya tersebut? Ya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Maka perbaiki amal kita, semua ibadah kita diperbaiki. Ya. Fudail bin Iyad, seorang ulama, mengomentari ayat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling shawab, yang paling benar. Qila ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabu. Kemudian ditanya Fudail bin Iyad, ya, kunyahnya Abu Ali, wahai Abu Ali, apa yang paling ikhlas dan yang paling benar tersebut? Qala, maka Fudail bin Iyad menjawab, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila dia ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila amal itu benar tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan, sampai amal itu ikhlas dan benar. Wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlas itu hendaknya amal tersebut karena Allah, untuk Allah. Waswabu an yakuna 'ala sunnah. Ya, dan benar itu hendaknya di atas sunnah, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Itu. Jadi amal ibadah kita, salat kita harus di atas keikhlasan dan di atas sunnah. Ya, ini di atas ilmu, bahwa kita mengetahui bahwa itu ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai ibadah kita hilang salah satu dari dua ini, maka tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat. Ya. Anda tanya, kalau kita sholat zuhur 5 rakaat, ya diterima tidak? Tidak diterima. Mana dalilnya? Ya. Karena nanti tidak mengajarkan. Ya, maka tidak akan diterima. Ya, sholat zuhur 5 rakaat tidak akan diterima. Ya, seandainya sholat zuhur 4 rakaat sesuai dengan sunnah Nabi, dia punya ilmu tentang hal itu. Ya, bahkan dia hafal dalil-dalilnya, tapi riya atau sum'ah, ya riya misalnya, diterima tidak? Tidak akan diterima. Ya seperti itu. Sampai sholat zuhur itu sesuai dengan ajaran Nabi dari takbir sampai salam, ya, kemudian ikhlas karena Allah, maka akan diterima sholat zuhur seorang hamba tersebut. Ya, itu diantara gambaran yang mudah bagi kita. Ya. Kemudian ibadah kita juga jangan dicampuri dengan kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan tersebut adalah kezaliman yang paling besar. Ya, di antara kezaliman yang ada
Itu yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, di antara syirik kecil adalah niat. Ya, disebut kecil karena ada yang besar, bukan berarti hal itu sepele, bukan. Tapi seria termasuk dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang teratas dari dosa-dosa besar yang lainnya, bahkan lebih besar daripada dosa besar yang lainnya yang tersebut. Ya. Jadi kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 13. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyirikan itu kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang sangat besar. Kemudian kesyirikan tersebut bisa menghapus semua amalan. Jika kesyirikan itu termasuk syirik yang sangat besar, syirik yang besar, amal yang kita sudah kumpulkan capek-capek, kemudian seseorang itu berbuat syirik, naudzubillah, itu akan menghapus semua amal baiknya yang setelah dilakukannya. Siapa yang mengatakan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh aku telah wahyukan kepada Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka hapus semua amalnya dan engkau menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang rugi. Allah mengatakan seperti ini kepada Nabi SAW, jika engkau berbuat syirik maka hapus semua amal. Seandainya Nabi SAW berbuat syirik, dia hapus amalnya. Tidak mungkin. Ya, ini untuk mengajarkan kepada umatnya supaya jauh dari syirik, supaya tidak hapus amal kita. Kemudian kesyirikan itu bisa mengharamkan pelakunya dari surga dan bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka, dan tidaklah ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kezaliman yang sangat besar, yaitu berbuat syirik, tidak akan mendapatkan penolong nanti di surga. Tidak ada penolong baginya nanti di akhirat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan baginya untuk masuk surga. Itu balasan bagi orang-orang yang zalim melakukan kezaliman yang sangat besar, yaitu syirik. Kemudian syirik juga bisa mengharamkan seseorang dari ampunan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat syirik dan belum bertobat sebelum matinya, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi turabiha mudghatan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tidak melakukan kesyirikan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan pula 10 bumi. Membawa ampunan 10 bumi pula. Jadi Allah sebutkan di dalam hadis ini, thumma laqitani
orang itu tidak berbuat syirik, maka Allah akan ampuni. Ya. Kemudian orang yang berbuat syirik itu menjadi seburuk-buruk makhluk. Ya, menjadi seburuk-buruk makhluk. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik di neraka jahanam kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Alhamdulillah, kita tidak mau menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau orang yang berbuat syirik dalam ibadah kita. Maka kita harus pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Ini penting dan yang pertama. Ini bekal kita ketika kita di alam kubur. Karena yang di alam kubur itu ditanyanya 3 doang. Man rabbuk, wa man nabi, wa man dinuk. Siapa Rabbu, siapa nabimu, dan apa agamamu. 3 ini adalah ilmu agama yang harus kita pelajari. Ya, bukan dihafal, tapi dipelajari, diamalkan. Dipelajari dan diamalkan, insya Allah kita bisa jawab pertanyaan yang berhubungan. Dan yang terbesar adalah ilmu tersebut adalah ilmu tauhid, ya, dan ilmu syirik supaya kita menjauhi kesyirikan tersebut. Kemudian apa balasan bagi orang yang menunaikan hak Allah ini? Ya, menunaikan tugasnya di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Apa balasan bagi mereka? Yang pertama, balasannya adalah bahwa Allah akan meneguhkan mereka di atas muka bumi. Akan meneguhkan mereka di atas muka bumi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, "Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh kami telah menulis di dalam Zabur, sebelumnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang oleh hamba-hamba yang saleh, yang hamba Allah yang saleh, yaitu hamba-hamba Allah yang menunaikan hak Allah Azza wa Jalla di dunia ini, yang menunaikan tugasnya di dunia ini, beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian balasan bagi mereka yang yahfazuhum min kaidi syaitan. Ya, Allah akan menjaga mereka dari tipu daya syaitan. Ya. Iblis pernah berkata dan dihikayatkan perkataannya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Sad ayat 82 sampai 83, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu wahai Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya, kecuali hamba-hamba-Mu di antara mereka yang terpilih, yang Allah berikan keikhlasan, ya, yang Allah berikan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang menunaikan hak ini akan terjaga dari tipu daya syaitan. Juga orang yang menunaikan hak Allah ini, dia akan mendapatkan perbekalan yang terbaik. Ya, ketika dia mengadakan perjalanan menuju negeri akhirat, maka dia akan mendapatkan bekal terbaik, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Rabb kalian dan orang yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, ini takwa ini adalah bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang menunaikan hak Allah akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan-amalan yang sunnah, maka sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih.
Dan apabila aku mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarul ladzi yubsiru bih, dan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yadul ladzi yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya, wa rijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya, wa in sa'alani la'udiyannahu, dan jika hamba tersebut memohon kepadaku, sungguh aku akan penuhi permintaannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6502. Kemudian juga orang yang menunaikan hak Allah Azza wa Jalla itu akan mendapatkan keamanan dari rasa takut yang sangat besar nanti di hari akhir, dan akan mendapatkan kesuksesan surga. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang salih, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidaklah seseorang itu mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari kenikmatan yang menyenangkan hati. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu balasan bagi orang yang menunaikan hak Allah, maka dia akan Allah berikan keamanan dari rasa takut yang besar, dan Allah akan masukkannya ke dalam surga. Kemudian juga orang yang menunaikan hak Allah, dia tidak akan diazab di neraka, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan di awal, hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum, hak hamba atas Allah, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan bagi mereka. Kemudian balasan bagi orang yang tidak mau menunaikan hak Allah. Apa balasan bagi mereka di dunia ini? Tentunya kalau di akhirat masukkan ke dalam neraka. Tapi di dunia ini apa? Yang pertama, istahwadha 'alaihim syaitan wa 'abaduhu min dunihi. Yang pertama balasan bagi mereka, syaitan akan menguasai mereka sehingga mereka menjadi penyembah syaitan selain Allah SWT. Orang yang tidak menunaikan hak Allah, maka dia akan menjadi penyembah syaitan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 60 dan 61, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hendaknya kalian hanya menyembah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau bukan menjadi penyembah Allah, bukan menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba syaitan. Kemudian balasan bagi mereka yang tidak mau menunaikan hak Allah juga, yaitu menjadi penyembah hawa nafsu. Menyembah hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Ya, tidakkah kau melihat orang yang menjadikan ilah-ilah mereka, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-ilah mereka, ilah-ilahnya, dan apakah kau menjadi penolong atas mereka? Antasabungan aktsarahum yasma'una wa yaqilun, ataukah kau menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalan.
Jadi orang yang tidak mau menunaikan hak Allah, ya dia akan menjadi penyembah hawa nafsunya. Kalau sudah menjadi penyembah hawa nafsunya sendiri, menuruti hawa nafsunya itu sendiri, ya dia lebih sesat dari binatang ternak. Yang lebih sesat dari binatang ternak. Berarti menunjukkan lebih baik binatang ternak. Ya. Ini disebutkan balhum adal, lebih sesat. Ya. Balhum adal lebih sesat jalannya. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Dan yang terakhir, ya, sebelum kita tutup, orang yang tidak mau menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, mereka akan menjadi penyembah dinar dan penyembah dirham. Ya, mereka akan menjadi hamba dinar, hamba dirham. Mereka akan menjadi budak-budak dunia. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2886, Nabi SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar wal dirham wal qatifa wal khamisah in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda." Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifa, hamba khamisah. Hamba khamisah. Celaka para penyembah dinar, penyembah dirham, penyembah al-qatifah, penyembah al-khamisah. Jika dia diberi, dia ridha, dan jika dia tidak diberi, dia tidak ridha. Ya, ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi hamba dunia, ya, hamba dunia artinya menuruti dunia saja. Ya, menjadi penyembah dunia. Nah, ini balasan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi disebutkan, syaitan akan menguasai mereka dan mereka akan menyembah syaitan selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan menyembah hawa nafsunya juga,